Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, namaku Vivitan. Di video kali ini adalah gambar ilustrasi saya yang kelima. Di sini untuk gambarnya, dia berada di ruang dapur. Untuk dapurnya, di sini saya suka banget kalau dapur ada jendela supaya ventilasi udaranya bagus ya, apalagi pada saat kita masak itu supaya nggak pengep-pengep gitu. Nah, di sini untuk di depan jendelanya ada gambar wastafel untuk cuci piring. Nah, di sini saya buat wastafelnya tuh satu aja, tapi dia gede ya, besar ya, karena di impian saya pengen punya wastafel tuh yang besar supaya pada saat cuci piring airnya tuh nggak muncrat keluar. Untuk kitchen setnya di sini di pintu kitchen set saya buat lagi garis, jadi itu dia seperti bingkai, cuma untuk motif tambahan aja di pintunya. Nah, di pojok kiri yang bawah ini saya tambahkan tanaman. Jadi ini tanaman yang biasa ada di indoor ya, supaya menjadi lebih segar gitu kelihatannya, lebih fresh karena ada tanaman hijaunya. Nah, untuk wastafelnya di sini untuk kerannya saya beri keran yang bisa bisa diatur, bisa dimiringkan, bisa dilipat-lipat gitu untuk kerannya. Nah, jadi pasti kalian kok aneh banget kok sampai sedetail itu menjelaskan sisi-sisi dapurnya. Karena ini konsep gambar ilustrasi, saya tuh memang pengen punya dapur yang seperti ini. Jadi, ya tidak ada salahnya kan menjadi salah satu konsep gambar yang saya upload di Facebook. Mana tahu bisa menginspirasi teman-teman dan mana tahu di sini ada ibu-ibu yang lagi bingung untuk desain dapurnya, mana tahu bisa menjadi suatu contoh. Ya, itu kan bisa-bisa aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk garisnya, di sini sebenarnya saya buat ada kesalahan ya. Untuk garis perspektifnya itu agak kurang pas. Nah, di pas yang wastafel ini di bawahnya, di kitchen setnya itu kemiringannya itu harusnya geser lagi ke kanan dikit. Tapi karena gambarnya saya posisi duduk, jadi saya nggak kelihatan banget setelah hasil jadinya. Kelihatan kemiringannya kok begitu. Jadi untuk kalian kalau mau recreate, kalian buat aja itu kemiringannya dikanankan sedikit, jadi lebih lebar. Jadi nanti perspektifnya nggak jadi aneh gitu. Di sini tentu saja ada karakter. Karakternya itu sebenarnya saya imajinasi diri saya, tapi saya nggak sekurus itu ya. Jadi ya di situ dia sudah baking dan membawa kue bolu gitu. Nah, di sini masuk ke proses selanjutnya yaitu penebalan kembali menggunakan drawing pen. Drawing pen banyak ukuran ya. Di sini kalian bisa lihat beberapa ukuran yang saya gunakan. Nah, kalau misalnya untuk furniture-nya atau untuk kitchen set-nya, kalian bisa gunakan yang tebal yang ukuran 0,8. Kalau untuk orangnya, gunakan yang lebih tipis. Ya, seperti yang video sebelumnya, karena bagian orang itu kan dia suka kalau terlalu tebal itu jadinya kayak nyatu gitu, bagian jari, mata, ketebalan tertentu tuh nggak cocok, jadinya aneh nanti gambarnya. Setelah ditebalkan, tentu saja harus dihapus goresan pensilnya ya, supaya gambar kita jadi bersih. Dan setelah itu masuk ke proses mewarnai. Untuk mewarnainya, saya gunakan cat air. Di sini sebenarnya asik banget loh menggunakan cat air itu karena kita tidak perlu menekan. Kalau menggunakan oil pastel kan harus ditekan. Ada beberapa oil pastel tuh memang harus ditekan supaya warnanya tuh keluar. Kalau yang untuk cat air malahan nggak boleh tekan. Kita harus jaga banget pressure kita, penekanan kita pada saat penggunaan kuas. Karena kuas ini dia tuh sebenarnya ujungnya tuh lancip, tapi kalau terlalu ditekan dia jadinya bengkok gitu kan. Jadinya susah diarahin. Nah, jadi kalau untuk cat air benar-benar tangan kita harus luas supaya kuasnya tuh sesuai ya dengan yang dimana yang diwarna. Selain itu,
kadar kebasahan kuas juga penting. Kalau terlalu basah, warnanya suka ngeleber sampai keluar-keluar garis. Terus kalau misalnya terlalu kering, warnanya sulit rata. Jadi dia harus pas banget. Kalau misalnya kalian ambil warna, itu kalian basahkan kuas dulu. Setelah itu baru kita goreskan atau kita ambil warnanya. Seperti yang kalian bisa lihat, basahkan dulu, ambil warna. Nah, kalau misalnya kuasnya rasanya terlalu basah, kalian lap dulu di tisu. Kalian bisa lihat kan di sisi kanan itu saya ada tisu. Jadi di situ untuk ngetap atau untuk ngeringkan sedikit kuasnya, jadi supaya nggak terlalu basah. Jadi warnanya tuh bisa rata tanpa melebar kemana-mana, tapi dia tetap ada warna, nggak terlalu kering gitu ya. Susah juga saya mau jelaskannya. Nah, di sini untuk kitchen set saya putuskan menggunakan warna Tosca. Tosca sendiri ini adalah warna campuran antara warna biru dan hijau. Saya campur dengan putih. Jadi penggunaan warna putih itu bakalan sering digunakan dan juga bakal cepat habis. Kalau saya yang untuk warna putihnya udah lumayan agak menipis ya. Jadi udah karena terlalu sering menggunakannya untuk warna-warna tertentu. Saya tuh suka warna-warna pastel, warna yang kelihatan lembut. Nah, di situ penting banget penggunaan warna putih. Nah, kalau kalian pengguna cat air, kalian tentu tahu cat air itu kan kalau kita ikuti bisa beli banyak warna, bisa beli berapapun warnanya, tapi kan harganya mahal banget. Sedangkan kita bisa gunakan beberapa warna aja untuk meng-recreate warna yang baru. Jadi kalau untuk cat air, untuk akrilik, semua warna terbatas nggak masalah asal kita pinter-pinter aja campur warnanya. Warna utama itu ya merah, kuning, biru, putih, hitam. Itu 5 warna utama. Dari warna itu kita bisa buat warna-warna yang lain. Nah, cuman kalau kita campur-campur warna, terkadang campuran pertama warnanya pas, campuran kedua, kok lebih pucat, kok lebih pigmen. Nah, itu yang sering ketemu. Jadi kita campurnya itu kadang hasilnya bagus, kadang kita harus tambah lagi gitu. Jadi itu kendalanya. Makanya produsen cat air itu menciptakan banyak sekali ya warna sekarang ya. Dan harga pun dari segi harga banyak banget. Tapi di sini saya baru coba produk ini aja, dan dulu waktu saya sekolah, cat air yang saya gunakan itu yang 15.000 satu kotak, isinya 10 atau 12 gitu. Itu cat airnya. Dan di sini karena saya sudah berada di Batam, jadi saya coba yang Meris ini dan hasilnya seperti ini. Saya sih belum coba sampai yang ke banyak produk ya. Jadi kalau kalian tanyakan, Kak, cat air apa yang bagus? Saya juga nggak bisa jawab, karena saya baru coba beberapa yang murah aja, yang terjangkau aja. Kalau kalian mau ikuti, ya silakan. Mungkin kalian malahan lebih tahu lagi tentang cat air, kalian gunakan cat air yang apa, kalian bisa komen di bawah, supaya bisa memberi info kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, gambarnya ini sepertinya lebih cepat selesai ya, karena warnanya warna yang sama seperti dinding dan lantai. Saya putuskan warnanya sama. Sebenarnya sih bagusnya putih krim gitu ya, tapi di sini kayaknya terlalu kuning krimnya. Tapi oke aja sih, kayaknya bisa juga. Nah, di sini setelah warna dasar, saya tambahkan lagi pattern pada horden di jendelanya, lalu di kain lapnya. Nanti saya juga tambahkan pola bata pada dindingnya. Jadi di sini saya coba ya penambahan pola menggunakan kuas yang ukurannya lebih kecil. Nah, teman-teman bisa lihat juga untuk tanaman hijaunya. Di sini hijaunya karena dia daun-daunnya banyak ya. Jadi kita bisa mainkan ada hijau muda, hijau tua. Jadi ada daun yang warnanya lebih tua, daunnya warnanya lebih muda. Dan setelah dipadu-padankan begitu jadinya bagus juga ternyata. Ya, saya suka. Nah, di sini untuk apa nih namanya, tarikan ininya ya, lacinya itu, gagang lacinya itu, di situ saya warnai dengan pena gel yang warna emas. Yang saya gunakan yang merek Uniball ukuran 0.5. Sebenarnya merek nggak masalah ya, yang penting di sini saya mau unsur emas, jadi saya gunakan pena emas karena lebih bagus, glitternya pun lebih bagus juga, dan di cat air saya nggak ada warna emas. Jadi saya gunakan yang pena.
Nah, untuk kompornya itu yang sebelah kanan itu kompor, tapi kompornya itu bukan kompor gas, kompor listrik yang kompor induksi gitu, jadi nggak ada tatakannya. Terus di bawahnya itu seperti ada oven langsung, jadi dia satu set ada kompor dan oven. Nah, di sini saya gunakan pena gel yang berwarna emas. Sebenarnya sih saya cocok-cocokkan aja ya, karena lantainya juga warnanya kekuningan gitu.
Nah, supaya ada sedikit garis, kelihatanlah garis keramiknya gitu. Dan juga saya gunakan pena putih untuk beberapa bagian. Dan setelah itu selesai sudah untuk gambar kali ini. Nah, pada saat menarik si isolasi kertas ini, kita perlu pelan-pelan ya. Karena kalau nggak pelan-pelan dia bisa robek. Hasilnya hancur deh gambar kita robek gitu. Jadi butuh hati-hati. Itu kelihatan cepat karena videonya dipercepat. So guys, gambarnya udah selesai. Semoga kalian suka dengan gambar ilustrasi kali ini. Semoga juga bisa bermanfaat, mana tahu ada ibu-ibu yang mau desain dapurnya, ya kan? Makasih ya udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.